Waalaikumsalam. Saya jelaskan dulu beberapa yang masuk penilaian di saya. Nilainya itu bagus ya. Yang pertama di marketing. Ya, marketing dalam waktu 1 minggu. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Dari semua yang saya ajarkan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang coba begini. Kita ganti soalnya. Seperti ini. Ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Yang bisa? Pakai dalil yang satu lagi, Pak. Ya. Yang berarti X kurang dari min 15. Kurang dari min 15. Ini. Atau X lebih dari 15. Ini. X lebih dari 15. Ini jawaban Ya. Fitriyanti. Oke, Fitriyanti. Ya, Pak. Oke, coba kita lihat ya jawaban ini benar atau salah ya. Nah, tadi dalilnya seperti apa? Dalilnya ini. Bukan. Mana dalilnya? Dalilnya nah ini ya. Ini dalil yang kita pakai. Nah, sehingga kalau ada soal semacam ini,
ini setara dengan apa? 4 min X lebih dari 15 atau 4 min X lebih kecil dari negatif 15. Ya. Sampai ada dua kemungkinan. Yang pertama ini, yang kedua ini. Ya. Nah, sekarang untuk 4 min X lebih dari 15. Ya. Maka berlaku ya 4 dikurangi 15 lebih besar dari X. Gitu kan? Ya. 4 min 15 lebih besar dari X. Berarti X-nya atau 4 dikurangi 15 kan min 11, ya kan? Lebih besar dari X. Jadi X-nya lebih kecil dari negatif 11. Nah, ini untuk yang 4 min X lebih dari 15. Untuk yang ini nih. Nah, sama untuk yang ini nih. Ya. Nah, sekarang 4 min X lebih kecil dari min 15. Ya. Jadi kalau begitu sekarang 4 plus 15 ini ya, lebih kecil dari X. Berarti 19 lebih kecil dari X. X-nya lebih besar dari 19. Ya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah, ya, apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah ya, hapus. X lebih kecil dari min 11 atau X lebih dari 19. Nah, ini jawabannya. Jadi hati-hati di dalam menerapkan dalilnya itu. Ya. Hati-hati di dalam menerapkan dalilnya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Fitriyanti, apa namanya tuh kesulitannya di dalam memahami ini apa, Fitriyanti? Apakah karena kurang teliti atau karena hal yang lain? Ya Pak, dari kurang teliti. Kurang teliti ya. 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 Oke. Masih ada yang lain? Apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, berarti Ya. kalau misalkan untuk dalil yang itu harus dihitung, semua dalil harus dihitung dulu ya? Dihitung apanya? Dihitung hasil ininya biar jadi hasilnya yang X elemen R X kurang dari min 11 atau X lebih dari 19 itu berarti harus dihitung dulu ya? Ya, ini jadi perhitungannya agak panjang nih, ini perhitungannya. Rinciannya, ya. Ya betul, dihitung dulu. Dihitung dulu, betul. Terima kasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Sekarang begini, ya, sama begini. Misalnya, soalnya saya ganti gini. Oh, 2X kurangi 3. Ini lebih besar
dari 5. Nah, kalau gini gimana? Saya, Pak. Siapa namanya? Siapa? Izin menjawab, Pak. Ya, siapa namanya? Aksal, Pak. Aksal. Coba ya, Aksal. Jawabanmu apa nih, Aksal? Persamaannya, Pak. Ya, silahkan dibacakan. 4. Ya. Terus? Simbolnya lebih besar, Pak. Lebih besar. Iya, X. Terus lebih besar. -2. Ini jawabannya? Iya, Pak. Seperti itu. Oke. Coba kita periksa ya. Kita periksa jawabannya Aksal. Nah, di sini kita masih menggunakan dalil yang ini. Ya. Nah, berarti dengan demikian, ya, 2x min 3 ini ya, bisa lebih kecil dari negatif 5. Bisa juga 2x min 3 ini ya, lebih besar dari 5. Jadi ada dua kemungkinan. Ya. Nah, sekarang untuk 2x min 3 ya, lebih kecil dari negatif 5. Ya. Nah, kalau 2x min 3 lebih kecil dari negatif 5, berarti 2x itu lebih kecil dari negatif 2. Ya. Berarti x-nya lebih kecil dari negatif 1. Ya. Nah, sekarang untuk 2x min 3 lebih dari 5. Misalnya nih sekarang. Untuk 2x min 3 lebih dari 5, ya, maka 2x ini lebih dari 5 tambah 3. Ya. Nah, berarti 2x lebih dari 8. Maka x lebih dari Kuliah. Itu orang itu ngopi. jadi kalau begitu, jawabannya adalah Mau jemput sekalian siapa? Iya. ya, x lebih kecil dari negatif 1 atau x lebih dari 4. Alah. Gendongan ini mana? Makasih ya. Itu jawabannya. Jadi asal masih salah. Mau ke sana jemput Rupen. Iya, ke sana tadi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apa kan nama lagi si Koko Mante? Kalau yang mau ditanyakan silakan ya. Langsung tanyakan. Karena ini di sawah. Ini pas tadi. Gini dia kan. Yang ini lebih besar lagi kok. Punya si Putri ini. Iya, punya siasatnya siapa kan? Siaskan. Dia sana mandi dia jalan. Iya, Mak.
Butuh yang jemput. Katanya, tapi enggak. Tanya lah kalau enggak jam berapa dia pulang? Dulu udah tak ada tuh yang pulang orang tadi jam. Ada yang bertanyakan mengenai harga mutlak? Mengenai harga mutlak, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, nah kalau tidak ada, kita bisa lanjut ya ke fungsi kuadrat ya. Kita bisa lanjut ke fungsi kuadrat. Tapi saya ingin mengawalinya dengan satu persoalan seperti ini ya. Ini mengenai fungsi kuadrat. Ya. Nah, saya mau memulainya dengan satu contoh kasus ya. Misalnya ada satu fungsi permintaan. Ya. Permintaan itu adalah rumusnya adalah P sama dengan misalnya saja ya. Itu adalah 400 dikurangi 2P. 400 dikurangi 2Q. Oh, maaf, salah. Ini sama dengan 4.000 lah ya. 4.000 dikurangi 2P. Ya. Di sini P-nya itu dalam satuan rupiah per unit. Ini dalam unit. Ya. Nah, ini artinya apa nih ya? Apa yang kita bisa simpulkan dari fungsi permintaan ini? Ya, artinya apa? Ya, apa yang bisa disimpulkan ya? Apa yang bisa disimpulkan dari persamaan ini? Ya, misalnya gini, ya, misalnya harga barang itu, ya, Rp 100 per unitnya. Ya, maka barang yang diminta sebanyak berapa? Banyak berapa unit? Dua. Bukan. Sebanyak 3.800 unit. Dari mana? Ini kan harganya 100. Ya. 4.000 dikurangi 2 kali 100. 4.000 dikurangi 200. 3.800. Ya. Sekarang misalnya harga barang itu misalnya ya 500 per unit. Maka barang yang diminta sebanyak berapa? 3.000. 3.000, Bang. 3.000 unit. Ya, dapat dari mana? Ya. 4.000 dikurangi 2 kali 500. Ya. 2 kali 500 kan 1.000. 4.000 dikurangi 1.000, 3.000 unit. Sekarang kalau harga barang itu 800 per unit. Maka barang yang diminta harga berapa? 2.400. 2.400. Ya. Itu 4.000 dikurangi 1.600 ya. 2.400 unit. Nah, sekarang ya. Sekarang kalau dari tiga hal ini ya, tampak bahwa semakin tinggi harga barang ya, barang yang diminta berkurang. Ya. Artinya konsumen ini nggak akan mau beli kalau barangnya terlalu mahal. Jadi kalau harga barang itu terlalu tinggi, ya konsumen tidak bisa menjangkau,
maka permintaannya akan sedikit. Masuk akal nggak seperti itu? Masuk akal? Tidak? Kan sudah belajar ilmu ekonomi belum? Pengantar ilmu ekonomi. Ada yang bisa bantu pertanyaan? Ada yang bisa bantu jawab pertanyaan saya? Ini masuk akal nggak nih? Harganya semakin tinggi, permintaannya semakin sedikit. Masuk akal, Pak. Masuk akal, ya. Karena kalau harganya terlalu mahal, ya kalau harganya terlalu mahal orang tidak mau beli. Ya, sehingga kalau apa namanya tuh di sini ada tingkat harga tertentu, ya. Ada tingkat harga tertentu. Mencari alternatif. Ya, jadi gini, kalau harga barang ini nggak bisa terlalu mahal, nggak bisa terlalu murah, ya. Kalau misalnya terlalu murah, apa akibatnya? Memang permintaan akan banyak, ya. Permintaannya akan banyak. Tapi bisa jadi kalau harga terlalu murah, tidak bisa menutupi ongkos produksi. Betul tidak? Ya. Nah, jadi di sini bagaimana caranya agar misalnya kita sekarang di pihak produsen, ya. Kita di pihak penghasil barang ini, ya. Berapa banyak barang yang harus diproduksi dan terjual agar diperoleh, ya, pendapatan besar mungkin. Coba ya, kalau misalnya harga barangnya 100, ya. Kalau harga barangnya 100, barang yang diminta kan 3.800, itu enggak? Ya. Maka total revenue-nya, ya, penerimaan total, ya, berapa? 3.800 dikali 100 rupiah. Berapa? 380.000. Jadi kalau misalnya barang itu yang diproduksi dan terjual sebanyak 3.800, ya, maka pendapatan dari penjualan ini berapa? 380.000, ya. Nah, tapi kalau misalnya harga barangnya 500 rupiah per unit, ya, total penerimaannya berapa? 3.000 dikali 500. Ya. Berapa? $15. 1,5 juta. Ya. Kalau misalnya harganya 500 rupiah per unit, maka pendapatan yang diraih adalah 1,5 juta. Ya, 3.000 dikali 500. Ya. Nah, tapi kalau harga barangnya 800, berapa total pendapatannya, total revenue-nya? 2.400 dikali 800. Berapa? Ini. 19.920.000. Ya, itu kalau harganya 800. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa banyak barang yang harus diproduksi dan terjual agar diperoleh pendapatan yang sebesar mungkin. Ya, ini saya kira masih bisa naik lagi. Ini kan 380.000, ya. Nah, ini 1,5 juta. Naik lagi 1.120.000. Nah, ini sebesar-besarnya berapa yang bisa diraih? Itu pertanyaannya, ya. Nah, sehingga kita di sini membuat satu hitungan, ya, TR, ya. Itu adalah P dikali Q, ya. TR itu adalah total revenue. Penerimaan total, ya. Nah, P itu adalah harga barang, Q itu adalah apa namanya tuh
kuantitasnya, ya. Nah, sehingga TR sama dengan P dikali Q. Q-nya kan 4.000 dikurangi 2P. Ya. Berarti TR sama dengan 4.000 P min 2P kuadrat. Ya. Dan dengan kata lain, TR ini sama dengan min 2P kuadrat ditambah 4.000 P. Ya. Nah, kemudian teorinya bagaimana? Ya. Fungsi kuadrat yang apa namanya itu perumusannya seperti ini. Ya. Itu memiliki ya, koordinat titik balik apa? Min B pada 2A. Beginilah ya, atau saya nggak usah pakai koordinat ya. Nilai Y sama dengan AX tambah BX tambah C mencapai nilai ekstrim apabila ya, apabila X sama dengan min B pada 2A kan? Ya. Jadi nilai Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C mencapai nilai ekstrim apabila X sama min B pada 2A. Ya. Dan nilai ekstrim tersebut adalah ya, Y sama dengan B per min 4A. Ya. Di mana D ini sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. B kuadrat min. Nah, kita bisa pakai teori ini. Ya, ini kan satu teori. Ya. Nilai ekstrim itu apa? Ya, bisa nilai maksimum, bisa nilai minimum, ya. Saya ulangi, nilai ekstrim ini bisa nilai maksimum, bisa nilai minimum. Nah, dalam hal ini kita ingin pendapatannya sebesar mungkin, ya. Dan di sini mencari nilai maksimum, ya. Nah, TR mencapai maksimum apabila P sama dengan min B pada 2A sesuai dengan teori yang tadi, min B pada 2A. Min B pada 2A. Nah, di sini B-nya berapa? ABC-nya berapa sih di sini? Ya, A-nya negatif 2, ya. B-nya 4.000, C-nya 0. Ya. Nah, berarti kalau begitu berapa ini min B per 2A sama dengan ya, sama dengan min ya, 4.000. B-nya 4.000 kan? 4.000 per 2 dikali A-nya min 2 ya. A-nya min 2. Min. Min B per 2A. Ya, betul kan? Sama dengan berapa? 4.000 dibagi 4, 1.000. Ya. Nah. Berapa banyak barang yang diproduksi dan terjual agar diperoleh pendapatan sebesar mungkin. Nah, berarti barang itu harus dijual dengan harganya 1.000. Ya. 1.000. Nah, berapa banyak yang harus diproduksi? Nah, berarti Q-nya. Q-nya berapa? Q sama dengan ya. Ini kan tadi 4.000 dikurangi 2P kan? 4.000 dikurangi 2P. Dikurangi 2 dikali P-nya 1.000 ya. Ya, sama dengan 2.000 unit.
Ya. Nah, kita gunakan teori yang tadi. Jadi, ya, kesimpulannya adalah berapa banyak barang yang harus diproduksi dan terjual agar diperoleh pendapatan sebesar mungkin, ya, agar diperoleh, ya, revenue besar mungkin, harus diproduksi dan dijual barang sebanyak 2.000 unit. Ya. Nah, berarti harganya harus 1.000. Ini kan FP-nya 1.000 nih. Berarti harga barang itu nggak boleh terlalu mahal, nggak boleh kurang dari 1.000, nggak boleh lebih dari 1.000. Pastinya 1.000. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau harganya 100 unit, harganya 100 rupiah, pendapatannya 380.000. Kalau misalnya harganya 500, pendapatannya 1,5 juta. Kalau misalnya apa namanya itu harga barangnya 800, penjualannya 1.120.000. Nah, tapi ternyata masih bisa naik lagi, ya. Kalau harga barang itu 1.000, ya. Kalau misalnya harga barang itu 1.000, harga barang itu 1.000 rupiah per unit, ya. Maka apa? Barang yang diminta akan sebanyak berapa? Akan sebanyak berapa tadi? 2.000 unit, ya. Sebanyak 2.000 unit. Ya. Sehingga total pendapatannya akan menjadi berapa? 2.000 dikali RP 1.000. 2 juta. Nah, ini udah maksimum nih. Ya. Udah maksimum. Nah, kalau misalnya harga barang dinaikkan lagi, ya, pasti akan dia turun ini. Ya, coba kita naikkan lagi harganya. Ya, harga barang itu saya ganti ya, bukannya 1.000, ya, tapi harga barangnya saya naikkan lagi jadi 2.000. Maka barang yang diminta ada sebanyak berapa? Ya. 4.000 dikurangi 2 kali 2.000. 0. Ada yang beli. Kalau harganya 4.000 rupiah, ada yang beli. Total revenue-nya 0. 0 dikali RP 2.000. Ya 0. Ada yang beli barang itu. Kemahalan. Ya, jadi sudah pasnya itu ya, tepatnya itu adalah harga barangnya 1.000. Kalau harga barangnya 1.000, yang dibelinya sebanyak 2.000 unit. Total pendapatannya 2 juta. Ya, jadi kita pakai teori ini. Ya, ini mengenai fungsi kuadrat nih. Ya. Nah, jadi kalau fungsi kuadrat itu kalau digambarkan ya di dalam di dalam bidang kartesius ya, maka gambarnya akan berupa parabola. Ya. Nah, parabola itu bisa membuka ke atas, bisa membuka ke bawah. Ya. Nah, kalau parabolanya membuka ke bawah, maka akan ada titik maksimum. Ya, akan ada titik balik maksimum. Nah, kalau parabolanya membuka ke atas, maka akan ada titik balik minimum. Nah, koordinat titik baliknya bagaimana? Koordinat titik balik. Berapa koma berapa? Berapa koma berapa? Min B pada 2A, koma D per min 4A. Itu koordinat titik balik. Ya. Untuk parabola. Min B per 2A, koma D per min 4A. Ya.
Apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, Yang itu bertanyakan? 21.000 dari mana ya, Pak? 21.000. Yang bertanya siapa? Fitri, Pak. Fitri. Coba mana ya? Mana 21.000? Yang 4.000, yang Ki sama dengan 4.000 dikurangi 21.000 itu tuh, Pak? Bukan. Ini. 2 kali 1.000. Oh, 1.000. 2 kali 1.000. Nih. Nah, ini kan? Iya, Nah, iya, ini Pak. titik itu kan artinya kali. Ya. Titik ini artinya kali. 2 kali 1.000. 2.000. Oh ya, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi yang bertanyakan? Ya, tadinya saya mau melanjutkan lagi, tapi ini waktunya sisa 3 menit lagi ya, tanggung. Jadi kita akhiri saja kuliahnya, tapi sebelumnya kita foto dulu sebentar ya. Ya, bagi kalian yang bisa menyalakan kamera, mohon nyalakan kameranya. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa, tidak usah. Ya. Tidak usah dipaksakan. Saya hitung sampai 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bentar, ini ada yang tanggung. Ya, ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, satu kali lagi, ada 2 layar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ya. Baik, dengan demikian kuliah sore ini kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatian dari kalian. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Sama-sama. 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 Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih.